Peluka Jataka. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Jetawana mengenai seorang biku yang keras kepala. Saat sang bagawan bertanya benarkah ia keras kepala seperti apa yang dilaporkan, ia mengakui hal tersebut. Biku, kata sang guru, ini bukan pertama kalinya engkau begitu keras kepala. Engkau juga keras kepala di kehidupan yang lampau, dan kekeras kepalaanmu membuat engkau menolak mengikuti nasihat dari yang bijaksana dan penuh kebaikan, mengakibatkan engkau menemui ajal karena gigitan ular. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, beliau menceritakan kisah kelahiran lampau ini. Sekali waktu Brahma datang memerintah di Benares, Bodhisattva terlahir dalam sebuah keluarga kaya di kerajaan Kasi. Saat ia mampu bersikap bijaksana, ia melihat bagaimana kesenangan indriawi melahirkan penderitaan, dan bagaimana kebahagiaan sejati timbul setelah kesenangan indriawi dimusnahkan. Maka ia melepaskan kesenangan indriawi dalam dirinya dan pergi ke Himalaya untuk menjadi pertapa. Ia melakukan meditasi pendahuluan Kasina 97, kemudian memperoleh 5 kemampuan batin luar biasa dan 8 pencapaian. Ia hidup dalam kebahagiaan jana. Setelah beberapa waktu, ia telah memiliki 500 orang petapa sebagai pengikut. Ia merupakan guru bagi mereka. Suatu hari, seekor ular beracun yang masih kecil menjelajahi tempat tersebut sebagaimana kebiasaan ular, sampai di gubuk dari salah seorang petapa. Biku itu kemudian memeliharanya karena merasa tertarik pada hewan tersebut, seakan ular itu adalah anaknya sendiri. Ia menempatkan ular itu di dalam sangkar bambu dan memperlakukannya dengan baik. Karena tinggal di sangkar bambu, ular itu dikenal sebagai bambu. Dan karena petapa itu sangat menyayangi ular itu, seakan anaknya sendiri, mereka menyebutnya sebagai ayah bambu. Mendengar salah seorang biku memelihara ular, Bodhisattva mengundang biku tersebut dan menanyakan kebenaran laporan tersebut. Sang biku tersebut membenarkannya. Bodhisattva berkata, seekor ular tidak dapat dipercaya, jangan memeliharanya lagi. Namun, bantah biku tersebut, ular itu menghormati saya seperti seorang murid kepada gurunya. Saya tidak dapat hidup tanpanya. Baiklah kalau begitu, Bodhisattva menjawab. Ketahuilah bahwa ular ini dapat membuat engkau kehilangan nyawa. Namun, tidak menghiraukan nasihat gurunya, biku itu tetap memelihara binatang peliharaan tidak mampu ia singkirkan. Beberapa hari kemudian, ketika semua biku pergi untuk mengumpulkan buah-buahan, mereka menemukan tempat di mana segala jenis pohon buah tumbuh dalam jumlah yang banyak. Mereka tinggal di sana selama 2 hingga 3 hari lamanya. Di antara mereka terdapat ayah bambu yang meninggalkan ularnya dalam sangkar bambu. 2 hingga 3 hari kemudian, saat kembali, ia mengikatkan dirinya untuk memberi makan ular itu. Ia membuat sangkar sambil mengulurkan tangannya, berkata, "Mari anakku, kamu pasti sudah lapar." Namun ular yang marah karena puasa panjang itu menggigit tangan yang diulurkan itu, membunuhnya di tempat saat itu juga, kemudian melarikan diri ke hutan. Melihat ia telah terbujuk kaku di sana, para biku melaporkan kejadian tersebut kepada Bodhisattva yang meminta agar jasadnya dibakar kemudian. Duduk di tengah-tengah, ia menasihati para biku dengan mengulangi syair berikut ini. Orang keras kepala yang saat dinasihati memberikan ketidakacuhan pada teman-teman yang berbaik hati, memberikan nasihat, seperti ayam bambu yang berakhir dalam kesia-siaan. Demikianlah nasihat Bodhisattva kepada para pengikutnya, dan dengan mengembangkan 4 kediaman luhur di dalam dirinya setelah meninggal, ia terlahir kembali di alam Brahma. Sang guru berkata, "Biku, ini bukan pertama kalinya engkau menunjukkan dirimu keras kepala. Engkau tidak lebih keras kepala dari kehidupan engkau, karena engkau menemui ajal akibat gigitan ular." Setelah mengakhiri uraian tersebut, beliau mempertautkan dan menjelaskan tentang kelahiran tersebut dengan mengatakan, biku yang keras kepala ini adalah ayah bambu di masa itu. Para siswa muda adalah kumpulan siswa di masa itu, dan saya sendiri adalah guru mereka.